Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Siti Hajariah, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Ganesha, kategori 1 gelombang 3, dengan NIM 237481639. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan melaksanakan video pembelajaran mata pelajaran geografi dengan materi penanggulangan bencana. Berikut video yang akan saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu Siti. Selamat pagi anak-anak. Baik, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik. Ada yang tidak hadir? Nah, Ibu cek dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Jason. Jason kenapa? Sakit. Sakit apa? Demam. Dari kemarin? Baru hari ini. Baru hari ini. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Selanjutnya, Kordi, Bu. Kordi kenapa? Izin ya, Bu. Izin. Ada acara? Ya, piodalan. Ada piodalan. Oke, berarti selain virgo ini sama hadir ya. Kalian sudah sarapan? Nah, ada yang belum? Nah, semua. Sudah semua? Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Siti ingin menanyakan dulu kesiapan kalian hari ini. Nah, kalau misalkan masih ada sampah di sebelah kalian, di bawah meja, silakan dibersihkan dulu. Nah, jadi supaya kalian nyaman belajarnya ya. Baik anak-anak, kalian tadi di sekolah tidak macet berangkat ke sekolah? Tidak. Kalian bawa handphone hari ini? Ada kuota? Ya. Coba silakan kalian buka dulu menti.com. Ya. Menti.com. Sudah kebuka? Masih on proses? Masih loading. Oke, ya. Sambil Bu Siti menyiapkan, silakan kalian dibuka ya. Kalau misalkan ada yang sudah bisa terbuka, coba kalian masukkan kodenya yang tertera di papan. Kira-kira sampai ke belakang kelihatan? Kecil ya? 6954. Ya, Bu Siti tuliskan ya. 6 9 5 4 4431. Krisna kelihatan? Oke. Ada yang sudah terbuka? Ina di sana? Rika? Masih lagi. 69544431. Ya.
Hendro sudah bisa? Sudah. Oke. Apa yang kalian rasakan hari ini? Nah, jadi ibu ingin mengetahui nih, sebenarnya perasaan kalian hari ini seperti apa? Oke, ada yang senang, semangat, cidui. Cidui itu apa? Cidui. Enjoy. Oh, enjoy. Oke. Ini baru berapa orang nih? 2 orang, yang lainnya? Sudah? Sudah terkirim? Bisa. Ya, happy, bahagia, gembira, spontan. Asik, enjoy. Ngantuk. Bahagia gembira spontan. Happy, yang ngantuk, ada yang ngantuk ternyata pagi ini ya. Berarti kalau yang ngantuk kebanyakan sarapan, sarapannya kebanyakan ini. Bahagia, gembira. Gak mood, ada yang gak mood juga ternyata hari ini ya. Oke, berarti karena ada yang mengantuk. Sudah semua? Sudah ya? Oke, berarti karena ada yang mengantuk, ada yang lagi gak mood. Gimana kalau Bu Siti berikan kalian yel-yel supaya tambah semangat lagi? Boleh ya? Oke, kalau gitu semuanya karena sudah semua mengisi, taruh HP-nya, kalian berdiri dulu. Ya? Oke. Halo Bu Siti. Halo Bu Siti bilang tepuk semangat. Kalian masih ingat tepuk semangat yang pernah Bu Siti ajarkan? Masih. Atau Bu Siti ajarkan ulang? Oke. Kalau Bu Siti bilang tepuk semangat. Semangat. Gimana? Bisa? Ya. Oke. Langsung ya. Langsung ya. Kalau Bu Siti bilang tepuk semangat berarti aku sudah mulai. Tepuk semangat. Silakan duduk. Berarti sudah semangat? Semangat untuk pembelajaran yang positif. Belajar apa kita hari ini? Yuk. Oke, kalau gitu silakan buku kalian siapkan geografinya. Oke anak-anak, karena kalian sudah semangat, Bu Siti juga tadi sudah berikan kalian yel-yel semangat biar tambah semangat lagi. Nah, Ibu ingin bertanya, dalam waktu beberapa tahun terakhir kalian pernah merasakan gempa? Pernah merasakan bencana yang lain? Pernah? Kapan terjadinya? Kapan kalian merasakan terjadinya gempa? Waktu SMP? Kelas 10. Ada lagi yang merasakan, misalkan Bu, saya pernah nih Bu, pada saat ada di rumah tanah di dekat rumah saya longsor, misalkan seperti itu. Ada yang tempat tinggalnya di daerah atas? Oh, pernah longsor? Pernah longsor? Pernah? Atau mungkin yang pernah rumahnya dekat dengan sungai, airnya sampai meluap? Belum pernah? Oh, berarti, tapi beberapa sudah ada yang pernah merasakan gempa ya? Yang tidak merasakan gempa sepertinya pada saat itu tertidur lelap ya? Ya. Nah, kira-kira pada saat terjadinya gempa, apa yang kalian lakukan? Kalau di dalam ruangan ya luar nyari Ke tempat apa? Ya, kalau Adi gimana nih kalau misalkan ada getaran hebat, kemudian Adi pada saat itu ada di dalam rumah sambil nonton TV.
Ya. Kata Adi lanjutkan nonton. Ya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi yang perlu kita pelajari atau yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan jenis dan penanggulangan bencana. Baik itu bencana yang diakibatkan oleh alam atau manusia. Ya. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebenarnya apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, dari kita belajar nanti, setelah kita belajar nanti, kemudian setelah kita berdiskusi nanti, Ibu harapkan kalian mampu menelaah apa itu bencana, kemudian kalian tahu cara penanggulangannya. Nah, kemudian yang kedua, jadi tujuan kita pembelajaran hari ini yang kedua, setelah kalian proses belajar mengajar, kemudian kalian nantinya akan melaksanakan diskusi. Jadi Ibu harapkan kalian mampu menganalisis, ya. Jadi kalian mampu menganalisis bencana alam melalui edukasi. Ya, kalian juga mampu menganalisis cara penanggulangannya seperti apa. Nah, dan yang terakhir, nantinya setelah pembelajaran ini, kalian setelah diskusi nanti, Ibu harapkan kalian mampu membuat infografis. Jadi di infografis itu kalian nantinya akan menyampaikan cara penanggulangan bencana yang tepat. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sedangkan manfaat, apa manfaat kita belajar hari ini? Hanya kalian mampu bertindak saat, sebelum, sesudah, dan setelah terjadinya bencana. Itu manfaat kita belajar tentang materi hari ini. Kemudian yang kedua, kalian nantinya akan mampu mengetahui dampak yang terjadi. Dampak yang terjadi dari adanya bencana. Dan yang terakhir, apa manfaatnya? Nah, dari pembelajaran kita hari ini, jadi Ibu harapkan kalian nanti mampu atau bisa mengetahui cara menyelamatkan diri dari bencana-bencana yang akan terjadi. Itu manfaat kita pembelajaran hari ini, ya. Nah, anak-anak, coba kalian sekarang perhatikan video berikut ini. Kedengeran? Oke. Silakan perhatikan videonya. Baik anak-anak, dari video yang kalian lihat tadi, apa yang bisa kalian dapatkan dari video yang Bu Siti tampilkan tadi? Kalian tadi lihat ada video apa? Ada video bencana alam. Oke. Kira-kira video ini kalau kalian lihat tadi di video terjadi di mana? Di Jepang. Nah, bagaimana kejadiannya? 7, lumayan nggak tuh? Dari video tersebut, dari yang kalian tampak ada gempa, kemudian videonya gempanya juga lumayan besar ya, 7, kira-kira dampaknya bagaimana? Lumayan ya berarti ya. Iya, banyak sekali, ada gempanya sudah besar, kemudian juga korbannya banyak, lagi bangunannya banyak ya. Oke. Baik anak-anak, kalian akan Bu Siti kirimkan MPI. Silakan kalian buka. Saya akan kirimkan link MPI ya ke grup WA. Coba dibuka dulu. Sudah bisa terbuka? MPI-nya sudah bisa terbuka? Halaman awal tadi sudah bisa dibuka. Tampilannya sudah seperti ini. Sudah. Nah, di sini ada petunjuknya ya. Jadi
yang ibu kirimkan itu nantinya akan kalian jadikan sebagai tempat atau di sana ada beberapa poin. Jadi bagaimana cara pemakaiannya? Yang pertama, silakan kalian memilih sub pada tampilan menu. Jadi nanti silakan kalian pilih sub pada tampilan menu. Kemudian jika kalian ingin melihat tampilan menu, kalian bisa klik tanda rumah. Ya, kalian bisa klik tanda rumah ini ya. Kelihatan? Oke, jadi kalau misalkan kalian mau ke tampilan menu, silakan klik tanda rumah. Nah, jika kalian ingin ke halaman sebelumnya atau ke halaman sesudahnya, kalian bisa klik tanda panah sebelumnya dan sesudahnya. Ya, bisa dicoba? Ya, dicoba dulu. Kita ke tampilan menu. Ya, tampilannya sudah seperti ini? Sudah? Oke. Jadi di sini sudah ada yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita yang telah Ibu sampaikan tadi. Kemudian di sini juga ada menu Ayo Diskusi, Ayo Belajar. Nah, di Ayo Belajar ini di sini akan kalau misalkan kalian klik tersebut, Ibu akan di sana sudah ada link ke e-book. Itu bisa kalian jadikan bahan ajar atau bahan belajar kalian. Kemudian hasil diskusi, ada evaluasi dan refleksi. Nah, di Ayo Diskusi, Ibu nantinya akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Nanti kalian akan diskusi di sana. Kemudian untuk bahan diskusinya akan ada di tampilan Ayo Diskusi. Silakan kalian klik Ayo Diskusi. Nah, di akhir ada evaluasi dan refleksi. Sudah semua terbuka? Sudah ya? Oke. Baik anak-anak, maksudnya akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Kelompok pertama, menti.com-nya sudah boleh bisa dihapus? Sudah. Ini sudah di awal. Maksudnya akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, ketua kelompoknya Hendra. Ya, Hendra ya. Yang belum kenal kan? Oke, Diva, ada Dewayu, lagi satu, Vika. Oke. Gimana dengan kelompok ini? Siap ya? Nah, sekarang silakan kalian duduk dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan maju ke kelompok. Tunggu temannya, lagi satu. Ya. Oke, silakan kembali pada dulu. Dilihat dulu sudah? Ya. Oke, Yuni. Yuni, dapat masalah berapa Yuni? Oke, Novi masalah berapa? Oke, Novi masalah 1. Hendra masalah berapa? 2. Masalah 2. Wirayuda masalah 3. Oke. Baik. Nah, silakan kalian dibuka dulu tampilan ke menu. Silakan diklik masalah sesuai dengan yang sudah kalian dapatkan tadi. Jadi di sini ada beberapa masalah. Ada masalah 1, ada masalah 2, 3 sampai 5 ya. Bisa dibuka? Dibuka ya masalahnya. Wirayuda sudah bisa terbuka? Kelompok ini sudah terbuka?
tabel masalah. Kalian bisa barcode-nya itu bisa kalian scan ya. Kalau misalkan bermasalah dengan kuota kalian, sebagai alternatif supaya kalian tidak membuka itu. Ya, itu barcode-nya. Kelompok kalian bisa scan ya. Nah, apa yang harus kalian lakukan dengan tugas tersebut? Jadi di sini juga sudah bagikan kalian LKPD-nya. Kalau kalian sudah memilih atau sudah mendapatkan masalah, silakan kalian telaah bencana yang telah didapatkan atau masalah yang sudah kalian dapatkan tadi. Silakan telaah. Kemudian selanjutnya silakan kalian analisis untuk menemukan solusi, ya, solusi yang perlu kalian lakukan dari masalah yang sudah kalian dapatkan. Nah, terakhir dari apa yang sudah kalian diskusikan, silakan tuangkan dalam bentuk infografis. Sudah pernah membuat infografis? Sudah ya? Nah, nanti akan silakan kalian tuangkan dalam bentuk infografis. Oke? Bisa dimulai diskusinya ya? Ya, silakan kalian diskusi dengan teman-temannya. Kalau misalkan ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan dengan di sini ya. Mana nih laporan tanah longsor di wilayah? Dapat masalah berapa tadi? Masalah 2 belum? Masalah 2. Ini sudah kalian scan tadi? Sudah dipakai. Silakan kalian sambil mengerjakan, nanti dibagi tugas ya. Ini tugas siapa yang meneliti masalahnya, sambil kalian membuat infografisnya juga. Ya. Jadi mohon diperhatikan anak-anak supaya memanfaatkan waktu. Silakan kalian membagi tugas. Ada yang menganalisis masalah yang sudah kalian dapatkan. Anggotanya silakan kalian siapkan infografisnya. Ya, coba buat infografis. Oke? Dapat masalah apa tadi? Gempa bumi. Kelompok di sini sudah coba? Sudah? Coba Bu Siti lihat sudah sampai mana progres kalian? Jadi nanti silakan kalian yang sudah selesai, siapa yang bisa maju pertama untuk mempresentasikan. Ya, untuk yang lain silakan menanggapi dan memberikan pertanyaan. Yang sudah membuat infografis, yang sudah selesai berdiskusi, silakan kirim ke bagian hasil diskusi. Nanti akan Ibu download dan bisa kalian diskusikan dan presentasikan di depan. Ada yang sudah bisa presentasi pertama? Siapa yang mau presentasi pertama? Kelompok mana? Oke, kelompoknya Indra. Oke. Baik, keberadaan semuanya teman-teman, selamat pagi. Baik, jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi, yang dimana kami mendapatkan masalah 2, yaitu tentang tadi hujan deras, lalu juga tanah longsor yang ada di Gianyar. Jadi untuk itu bencana alam yang kami bahas hari ini yaitu tentang tanah longsor. Hindari menebang pohon di sekitar lereng, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. Yang kedua, saat longsor itu tetap tenang,
segera tinggalkan rumah, berlindunglah ke tempat yang aman dan jangan mendekati daerah longsor karena longsor susulan masih mungkin terjadi. Kemudian hubungi petugas di lingkungan tempat tinggal jika kondisi di sekitar tempat tinggal kita membahayakan. Yang terakhir itu mengungsi. Dan yang ketiga, solusi saat sudah longsor yaitu menjauhi kawasan yang terkena longsor, ikuti terus informasi untuk memastikan kita sudah berada di tempat yang tepat dan juga aman. Baik teman-teman, jadi tadi itu hasil diskusi kami mengenai tentang bencana alam karena longsor. Utama gempa bumi adalah pergerakan lempeng tektonik di permukaan bumi. Beberapa dampak umum dari gempa bumi meliputi 1. Kerusakan struktural seperti kerusakan bangunan, 2. Korban jiwa dan luka-luka terutama jika terjadi di daerah padat penduduk, dan 3. Terjadi gempa susulan, 4. Risiko terjadinya tsunami menyebabkan kerusakan ekstensif dan risiko banjir. Salah satu contoh bencana gempa bumi adalah seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali pada tahun 2022 kemarin, tepat pada hari Selasa tanggal 13 bulan Desember 2022 pukul 18.38 Wita. Gempa Bertanya untuk kelompok Novi, kalau misalkan pada saat terjadi gempa itu kita sebaiknya misalkan di dalam ruangan kita terjadi gempa, sebaiknya itu kita menyelamatkan diri terlebih dahulu dengan barang yang ada di sekitar atau Kita akan melewati evakuasi tersebut dengan membawa barang-barang berharga yang menurut kita akan penting digunakan pada setelahnya. Pelaksanaan BPBD Provinsi Bali Made ini yang terjadi Gunung Agung mengalami erupsi freatik dengan durasi sekitar dan Jembrane. Di tempat itu, satu rumah warga terendam, sementara akses dan jalan terputus. Kemudian di Kecamatan Mendoyo, Jembrane, ada 4 desa terdampak banjir. Tercatat 38 rumah terendam dan 1 orang terseret arus. Sementara 3 jembatan tertutup material banjir. Baik, ada yang mau bertanya dari kelompok Wira? Dari apa yang sudah disampaikan berkaitan dengan banjir bandang ya, dan cara penanggulangannya baik itu sebelum, saat, dan sesudah. Ada yang mau ditanyakan? Jadi sudah semua ya. Silakan kalian, karena kalian sudah mengirim, sudah juga presentasi, kalian bisa duduk kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Sudah duduk di kursinya masing-masing? Sudah. Ya, anak-anak dari semua yang sudah kalian presentasikan, baik dari kelompok 1 maupun dari kelompok terakhir. Jadi sebenarnya apa itu bencana? Ya, jadi Bu Siti jelaskan sedikit berkaitan dengan mitigasi bencana. Jadi ada beberapa jenis bencana ya. Yang pertama ini bencana alam. Ini biasanya diakibatkan atau peristiwa yang karena fenomena alam. Ya, karena fenomena alam. Seperti contoh ada ya yang tadi kalian dapatkan tersebut yang sudah kalian presentasikan, ada gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Ya, bencana. Dan yang terakhir ada pasca bencana atau apa yang dilakukan setelah terjadinya bencana. Nah, skemanya seperti ini. Skema rencana penanggulangan bencana. Pengenalan dan pengkajian bahaya. Kemudian selanjutnya adalah pengenalan kerentanan, analisis kemungkinan dampak bencana. Selanjutnya, pilihan tindakan penanggulangan bencana apa yang pantas atau yang cocok untuk dilakukan. Kemudian mekanisme penanggulangan bencana alam dan alokasi tugas dan peran instansinya bagaimana. Baik anak-anak, ada pertanyaan dari apa yang sudah kita laksanakan hari ini? Krisna ya? Izin bertanya Bu. Untuk Siapa bertanya tadi? Krisna, oke. izin tanya Bu, dari bencana tsunami
Nah, untuk bencana tsunami, setahu saya kan terjadinya sebab gempa, yaitu gempa tektonik dan vulkanik. Nah, pertanyaannya apakah ada bencana tsunami yang tidak ada gempanya, maksudnya tidak diawali dengan gempa. Tidak diawali Dengan gempa. dengan Gempa. gempa. Nah, coba dari pertanyaannya Ina, ada yang bisa bantu menjawab? Ada yang bisa bantu menjawab? Nah, dari tsunami, sebenarnya tsunami ini berawal dari getaran yang terjadi di permukaan, di dasar laut. Kalau misalkan sudah terjadinya tsunami, getaran, terjadinya gempa, itu yang menyebabkan terjadinya naiknya gelombang air laut. Ya, baik anak-anak, karena tadi kalian sudah diskusi, sudah presentasi juga. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri atau sebelum kita ke evaluasi, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Kesia silakan. Jadi dari pembelajaran ini kita tidak hanya mengetahui tentang jenis-jenis bencana alam, tapi kita juga dapat mengetahui cara menanggulangi sebuah bencana sebelum, saat, dan sesudah bencana, yaitu seperti menjaga kebersihan, mengurangi aktivitas yang menimbulkan risiko bencana, melakukan evakuasi, dan menghubungi pihak yang berwenang. Ya. Baik, terima kasih. Kesia silakan duduk, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kalian buka di bagian evaluasi. Silakan diklik bagian evaluasi ya. Di bagian evaluasi ini nantinya yang muncul adalah ini. Muncul? Sudah muncul? Baik. Sudah muncul seperti di papan? Vika sudah muncul. Ya. Sudah diisi identitasnya? Udah. Kalau sudah diisi identitasnya bisa dilanjutkan. Jadi di sana akan ada beberapa soal. Silakan dicoba kerjakan. Kalau misalkan sudah dikerjakan, bisa langsung dikirimkan. Ibu akan berikan waktu 15 menit cukup? Cukup ya? Apa 10 menit? Apa dikurangin? Dikurangi? Kata Diva dikurangi Bu, jadi 5 menit aja katanya. Oh, enggak. Kalau misalkan kalian sudah mengerjakan tes evaluasi, sekarang kembali lagi ke menu. Ibu ingin kalian mengisi refleksi dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Jadi klik di menu refleksi. Tidak perlu diisi nama ya, tidak ada kolom nama di sana. Ya. Silakan diisi instrumen survei berkaitan dengan refleksi siswa. Jadi di sana nantinya akan ada beberapa pertanyaan bagaimana terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Sudah semua mengisi? Sudah? Ada yang belum? Sudah. Ya, yang belum mesti tunggu. Kalau sudah, silakan dimasukkan buku geografinya. Anak-anak di depan kita ulangan ya. Sudah bisa kita akhiri? Ingat belajar di rumah. Jadi kita akhiri ya pembelajaran hari ini. Tetapi sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu karena tadi diawali dengan doa. Silakan.
diawali dengan doa. Untuk itu pembelajaran hari ini juga kita akhiri dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu akhiri ya. Ucapan terima kasih.